Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan yang berkah. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, memanjangkan umur kita, dan memberikan manfaat di dalam usia kita. Dan mudah-mudahan juga lah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dengan banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, karena sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, bersyukurlah yang membuat kita bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap kita membasahi lidah, lisan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah membasahi lidah kita, lisan kita, bibir kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhir kitalah yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mari terus nantiasa bertakwa kepada Allah, menghidupkan, menyirami, menumbuhkan segala sesuatu apa-apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita juga meninggalkan, mengubur sedalam-dalamnya, menenggelamkan sedalam-dalamnya apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita mampu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dengan baik dan meninggalkan apa yang dilarang Allah dengan baik, mudah-mudahan kitalah yang akan menjadi insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah kepada hambanya itu pasti dan amat sangat pasti, karena Allah bukan pembohong. Maka apa yang sudah dijanjikan Allah kepada hambanya pasti akan terjadi, pasti akan terlaksana. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu saya ingin menyampaikan janji Allah kepada orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seorang hamba itu akan dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pasti akan diberikan sesuatu yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang diinginkan seorang hamba tersebut dan apa yang dibutuhkan seorang hamba tersebut. Maka dari itu sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita menginginkan sesuatu yang terbaik Allah berikan kepada kita, maka mulailah kita menjadi pribadi, mulailah kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan apa saja yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah kepada hamba yang bertakwa yang pertama adalah Allah senantiasa akan memberikan jalan keluar bagi hamba yang bertakwa. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini penuh dengan ujian dan cobaan. Dan memang dunia ini al-makanun musibah, tempatnya musibah, tempatnya ujian dan tempatnya cobaan. Maka siapapun yang tinggal di bumi Allah
pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan yang Allah berikan. Jangankan kita, makhluk pilihan Allah saja, Nabi dan Rasul mendapatkan ujian dan cobaan, apalagi manusia yang seperti kita ini. Sudah pasti kita akan mendapatkan ujian dan cobaan. Dunianya al-makanul musibah, tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Kalau kita tidak diuji dengan harta, kita akan diuji dengan anak. Kalau kita tidak diuji dengan anak, kita akan diuji dengan kesehatan. Kalau kita tidak diuji dengan kesehatan, dia akan diuji dengan sakit. Kalau kita tidak diuji dengan sakit, kita akan diuji dengan istri. Kalau tidak diuji dengan istri, diuji dengan anak. Kalau tidak diuji dengan anak, diuji dengan orang tua dan mertua. Kalau kita tidak diuji dengan orang tua dan mertua, kita akan diuji dengan saudara-saudara kita, dengan kerabat-kerabat kita, dengan sahabat-sahabat kita. Kalau kita tidak diuji dengan mereka, kita akan diuji dengan segala sesuatu yang memang ada di sekeliling kita. Karena memang dunia ini adalah makanan musibah, tempatnya musibah. Tetapi sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi hamba yang bertakwa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah pada hamba yang bertakwa yang kedua ialah mendapatkan rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang tidak akan pernah bisa terpikirkan oleh logika kita. Jadi sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu bukan hanya harta, dirham, uang, emas, intan, perak, permata. Bukan hanya itu sahabatku yang dimuliakan Allah, tapi rezeki itu bisa juga mata yang masih mampu melihat, mulut yang masih mampu berucap, tangan yang masih mampu untuk menggenggam, bergerak, kaki yang masih mampu berjalan. Kita bisa bangun di pagi esok, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa menikmati siang dan malam, itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperoleh rezeki dari Allah yang baik, yang berkah, dan yang bermanfaat, dan itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa, patuh, tunduk, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah yang ketiga bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, segala urusan hamba akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, sebesar apapun masalahnya, seperti apapun kesulitan tersebut, maka Allah akan mempermudah, Allah akan memperkecil, dan Allah akan menghilangkan. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah yang keempat bagi hamba yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang keempat, janjinya yaitu akan dihapuskan kesalahan dan akan dihapuskan dosa-dosa kita. Maka jika kita menginginkan dosa kita dihilangkan, kesalahan kita dihilangkan, dosa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah, tunduklah, sujudlah, patuhlah, ikuti apa yang diperintahkan Allah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebanyak apapun dosa kita, baik dosa kita sebesar gunung bahkan melebihi gunung, baik dosa kita seluas lautan bahkan melebihi lautan, ketika kita bertakwa kepada Allah, dan memang Allah yang menjanjikan kepada kita fakultus takdiru rabbakum innahu kana ghafara. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita datang kepada Allah, kita sujud kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa kita dan juga seluruh kesalahan-kesalahan kita. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah bagi hamba yang bertakwa yang kelima ialah tidak mungkin seorang hamba yang patuh, tunduk, sujud kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, lalu meninggalkan apa yang dilarang Allah, tidak mungkin dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Berarti sahabat yang dimuliakan Allah, janji Allah yang kelima ialah dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba tersebut akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak mau menjadi penghuni surga? Bahkan seorang bajingan saja pun, seorang preman saja pun, ketika ia mati, dia pasti menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang mungkin tidak preman, bagaimana kita yang mungkin tidak nakal, pasti kita juga menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya mulailah untuk bertakwa. Bertakwalah kepada Allah. Ketika kita bertakwa kepada Allah, sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah akan menurunkan rahmatnya. Maka ketika kita sujud kepada Allah, ketika kita patuh tunduk kepada Allah, disitulah Allah akan memberikan kasih dan sayangnya Allah kepada kita, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita raih, mari kita gapai janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita mudah, agar kita enak, agar kita nyaman hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari juga kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini. Belajarlah untuk berintrospeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan kemarin, dan coba kita renungkan hari ini, perbaiki di esok hari. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 5 janji Allah kepada hamba-hamba yang senantiasa bertakwa. Mudah-mudahan kita ada di salah satu tersebut, dan mudah-mudahan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian, semoga menjadi wawasan baru, pelajaran baru, dan mudah-mudahan ini diamalkan. Takwa kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan perintah Allah, amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan janjinya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.